Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi dengan stambuk A231-20043. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu, apa itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dengan dua variabel memiliki bentuk umum di mana bentuk umumnya itu AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Penyelesaian persamaan AX ditambah BY dapat juga diperoleh dengan memberikan nilai arbitrer pada salah satu variabel dan kemudian menentukan nilai variabel yang lainnya. Selanjutnya itu sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem yang kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Jadi sebelum mempelajari sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita singkat dengan SPLDV, lebih jauh kita pelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka kita akan membentuk sebuah grafik lurus. Bentuk umum dari SPLDV itu A1X ditambah B1Y sama dengan C. C1 di situ harusnya Kemudian A2 ditambah B2Y sama dengan C2. Di mana A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah konstanta nyata. Dalam sistem persamaan variabel itu terdapat bagian-bagian. Yang pertama itu ada variabel, kemudian koefisien, dan kemudian konstanta. Variabel sendiri itu adalah suatu peubah atau pemisal atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Misalnya seperti A atau B, seperti itu yang dimaksud dengan variabel. Kemudian yang selanjutnya itulah koefisien. Koefisien sendiri adalah sebuah bentuk bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel karena penulisan untuk sebuah suku yang memiliki variabel adalah koefisien di depan variabel. Koefisien yang dimaksud di sini adalah semua angka yang di depan variabel. Misalnya 5A ditambah 3B. Koefisiennya itu adalah 5 dan 3. Selanjutnya itu adalah konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap untuk nilai peubah atau variabel berapapun. Contoh misalnya kita memiliki sebuah persamaan 3P ditambah 3Q dikurang 10. Konstantanya itu adalah negatif 10. Itu tidak dipengaruhi oleh variabel, dan jika variabelnya itu disubstitusikan nilainya itu tidak akan mempengaruhi konstanta. Oke, selanjutnya itu himpunan solusi dari sistem persamaan dua variabel dapat kita tentukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan keempat itu ada metode substitusi dan eliminasi. Kita biasa menyebut metode substitusi dan eliminasi itu sebagai metode gabungan. Oke, untuk persamaan yang pertama itu ada sebuah kita akan mencari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Sebuah persamaan linear dari dua variabel secara grafis diwakili oleh garis lurus. Seperti definisi sebelumnya, jika kita mencari grafik dari sebuah sistem persamaan linear dua variabel, kita akan mendapatkan sebuah garis lurus. Grafik sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua garis lurus. Solusi grafis dari sistem persamaan linear adalah titik potong atau titik persekutuan antara dua garis yang memenuhi persamaan. Oke, di sini kita memiliki contoh soal. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode grafis. Persamaannya itu 2x dikurang y sama dengan 2 dan x ditambah y sama dengan 4.
Untuk menggambar setiap persamaan di atas bentuk tabel berikut, yang pertama itu kita ambil titik bantu. Untuk persamaan yang pertama itu 2x dikurang y. Di sini kita ambil titik bantunya untuk x yaitu 0 dengan 1. Jadi x-nya kita substitusikan nilai 0 dan juga nilai 1. Jika x-nya kita substitusikan nilai 0 pada persamaan 2x dikurang y sama dengan 2, kita akan mendapatkan 2 dikali 0 dikurang y sama dengan 2. Jadi hasil dari y untuk yang pertama itu adalah 2y dikurang 2. Y sama dengan negatif 2. Dan untuk x sama dengan 1, jika kita substitusikan ke dalam persamaan 2x dikurang y sama dengan 2, kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu x ditambah y sama dengan 4, kita ambil titik bantu yaitu untuk persamaan x-nya itu 0 dan 4. Jadi yang pertama x-nya kita substitusikan ke dalam persamaan x ditambah y sama dengan 4, kita akan mendapatkan hasil yaitu y sama dengan 4. Kemudian x-nya kita substitusikan nilai 4, kita akan mendapatkan y sama dengan 0. Kemudian kita tinggal menggambar grafiknya. Yang untuk persamaan pertama itu di mana x-nya 0 dan juga negatif 2, tempatnya berada di bawah di garis Y yang paling bawah di bagian negatif di kuadran ketiga dan di antara kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kemudian persamaan kedua yaitu y-nya 0, x-nya 1. Itu berada pada garis Y x antara kuadran 1 dan juga kuadran 4. Kemudian persamaan yang kedua, kita mendapatkan nilai x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 4. Tempatnya itu ada di garis x bagian positif. Di sini ada titik 4. Kemudian yang kedua itu x-nya 4 dan y-nya sama dengan 0. Itu berada pada garis y juga. Nanti kita akan mendapatkan garis yang berpotongan di titik 2,2. Jadi itu adalah persamaan dari sistem persamaan jika menggunakan sistem grafik. Untuk metode yang kedua yaitu adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Pada metode substitusi, salah satu variabel dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada kemudian disubstitusikan ke persamaan lain. Contoh soalnya itu selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Untuk persamaan yang pertama 3x ditambah y sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang langkah pertama itu kita selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsi x. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai y ke persamaan yang kedua. Jadi kita harus mencari nilai y sebagai fungsi x. Persamaan yang pertama itu 3x ditambah y sama dengan 5. 3x-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Jadi hasilnya nanti adalah y sama dengan 5 dikurang 3x. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan kedua hingga memperoleh nilai x. Persamaan kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan 8. Jadi karena kita tadi sudah mendapatkan nilai y kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi kita akan mendapatkan sebuah persamaan 2x ditambah 3 dalam kurung 5 dikurang 3x sama dengan 8. 3 kita kali ke dalam, jadi 3 dikali 5, kemudian 3 dikali 3x. Hasilnya nanti itu 2x ditambah 15 dikurang 9x sama dengan 8. Di sini kita memiliki variabel yang sama yaitu 2x dan negatif 9x. Itu tinggal kita jumlahkan, hasilnya nanti 15 dikurang 7x. Jadi 7x-nya itu berasal dari 2 dikurang 9x. Kemudian 15-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Kemudian tandanya berubah menjadi negatif. Jadi negatif 7x sama dengan 8 dikurang 15. Kemudian negatif 7x sama dengan negatif 7. Negatif 7 kita bahagi dengan negatif 7. Jadi hasilnya nanti adalah x sama dengan 1.
Langkah ketiga itu kita substitusikan nilai X sama dengan 1. Kita telah mendapatkan nilai X sama dengan 1. Kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal, yaitu Y sama dengan 5 dikurang 3X. X-nya kita ubah menjadi 1, hasilnya nanti 5 dikurang 3, dan hasilnya adalah Y sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1,2 atau HP-nya itu 1,2. Langkah selanjutnya itu adalah metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Oke, contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Persamaannya itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Dan yang kedua 3x ditambah y sama dengan 5. Langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita eliminasi variabel y untuk menemukan x. Di sini 2x ditambah 3y sama dengan 8. 3x ditambah y sama dengan 5. Yang pertama itu untuk persamaan yang di atas, karena yang ingin kita eliminasi adalah persamaan y, untuk variabel y, jadi kita harus menyamakan dulu variabel y-nya dengan cara yang atas kita kalikan dengan 1 dan yang bawah kita kalikan dengan 3. Dari mana? Yaitu pada persamaan yang pertama kita memiliki y-nya itu konstantanya koefisiennya 3, dan untuk y yang persamaan kedua itu koefisiennya 1. Jadi tinggal kita kalikan silang. Jadi yang pertama itu yang di atas kita kalikan 1 itu tetap 2x tambah 3y sama dengan 8. Yang di bawah kita kalikan dengan 3, hasilnya itu 9x ditambah 3y sama dengan 15. Kemudian karena di sini tanda dari y itu adalah sama-sama positif, jadi kita tinggal mengurangkan. Jadi 3y-nya kita tinggal eliminasi karena hasilnya 0. Yang tersisa itu adalah 2x sama dengan 8 dan 9x sama dengan 15. 2x dikurang 9x hasilnya negatif 7x, dan 8 dikurang 15 hasilnya negatif 7. Kemudian x-nya negatif 7 dibahagi negatif 7 hasilnya itu adalah 1. Karena kita telah mengetahui nilai dari x, kita kemudian mengeliminasi terhadap variabel x. Caranya sama. Karena nilai x koefisien yang di atas itu adalah 2 dan di bawah koefisien untuk x-nya 3, jadi tinggal kita kalikan silang. 2x ditambah 3y sama dengan 8 itu kita kalikan 3, hasilnya nanti 6x ditambah 9y sama dengan 24. Kemudian di bawah kita kalikan 2, 3x ditambah y sama dengan 5, hasilnya 6x ditambah 2y sama dengan 10. Karena untuk x itu tandanya juga positif, jadi tinggal kita kurangkan, hasilnya nanti 0. Dan yang tersisa 9 dikurang 2y sama dengan 7y, dan 24 dikurang 10 hasilnya 14. Jadi y sama dengan 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Jadi penyelesaian persamaan di atas adalah 1,2 atau HP-nya yaitu 1,2. Kemudian cara yang keempat atau cara yang terakhir itu kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi atau yang biasa kita sebut dengan metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu eliminasi dan juga substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi setelah mendapatkan nilai variabel pertama untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Metode gabungan ini merupakan metode yang paling gampang karena kita cara mengerjakannya itu tidak panjang dan lebih mudah. Pertama itu di sini kita memiliki contoh soal, yaitu selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi substitusi. Persamaan yang pertama negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850. Untuk persamaan yang kedua 7x dikurang 4y sama dengan 300. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan proses eliminasi untuk menentukan nilai x dengan mengeliminasi y. Di sini terserah ingin menggunakan eliminasi terhadap x atau eliminasi terhadap y. Saya menyarankan untuk mengeliminasi yang lebih mudah karena di sini semua memiliki koefisien, jadi kita mengeliminasi terhadap y.
negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850, itu kita kalikan 4, dan yang di bawah 7x dikurang 4y sama dengan negatif 300, itu kita kalikan dengan 5. Jadi hasilnya nanti yang atas kita kalikan 4, hasilnya negatif 16x ditambah 20y sama dengan 3400, dan yang di bawah 35x dikurang 20y sama dengan negatif 1500. Itu tinggal kita tambahkan karena tanda dari variabel y itu plus positif dan minus. Jadi tinggal kita tambahkan, hasilnya nanti 0. Negatif 16 ditambah dengan 35x itu hasilnya 19x, dan 3400 ditambah negatif 1500 itu hasilnya 1900. Jadi x sama dengan 1900 dibagi 19, hasilnya itu adalah x sama dengan 100. Karena kita telah mendapatkan nilai x, kemudian kita menggunakan proses substitusi untuk menentukan nilai y-nya, yaitu tinggal kita substitusikan nilai x ke salah satu persamaan di atas. Misalnya kita mengambil persamaan yang pertama, nilai x-nya di sini adalah 100, kemudian tinggal kita substitusikan ke dalam negatif 4x sama ditambah 5y sama dengan 850. X-nya itu 100, jadi negatif 4 dikali 100 ditambah 5y sama dengan 850. Negatif 4 dikali 100 itu hasilnya negatif 400 ditambah 5y sama dengan 850. Jadi negatif 400 nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Jadi hasilnya 5y sama dengan 850 ditambah 400, 5y sama dengan 1250. 1250 kita bahagi dengan 5, hasilnya nanti itu adalah y sama dengan 250. Jadi penyelesaiannya adalah 100 dan 250. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 100 dan 250. Cara ini yang paling mudah karena caranya sebenarnya lebih gampang, karena kita tidak perlu menggunakan proses eliminasi dua-dua atau menggunakan substitusi dua-dua. Kita bisa menggabungkan, yaitu proses eliminasi dan juga substitusi. Kita tinggal mencari salah satu variabelnya, kemudian kita substitusi ke persamaan yang ada sehingga kita mendapatkan variabel yang kedua. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, mohon maafkan bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.